Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ceria serta dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa sebelum belajar secara bersama-sama. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tentang gerakan serta bacaan beserta contohnya dalam sholat. Itu Pak Guru akan menjelaskan bacaan, gerakan beserta contohnya sholat. Oke, langsung saja pada poin 1, yaitu gerakan berdiri tegak untuk sholat. Berdiri merupakan rukun dari sholat. 1. Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk kecuali jika sakit atau udzur. Yang kedua, tangan rapat di samping badan. Yang ketiga, kaki direnggangkan paling lebar selebar bahu. Semua ujung jari kaki menghadap ke kiblat. Pandangan lurus ke tempat sujud. Posisi badan menghadap kiblat. Akan tetapi, jika tidak mengetahui arah kiblat, boleh menghadap ke arah mana saja, asal dalam hati tetap berniat menghadap kiblat. Oke, yang kedua yaitu bacaan doa niatnya sholat atau bacaan niat sholat. Nah, perhatikan tadi posisi berdirinya seperti apa. Posisinya adalah seperti contoh gambar di samping itu. Oke, sekarang kita membaca niatnya sholat. Itu kita contohnya adalah sholat subuh. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, adaan ini bagi yang sholat sendiri atau munfarid. Yang ketika kita ini menjadi makmum, sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, makmuman. Kalau imam menjadi imaman lillahi ta'ala atau imamal lillahi ta'ala. Boleh-boleh saja karena itu dia gambar. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala atau adaan makmuman lillahi ta'ala atau adaan imamal lillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram adalah telapak tangan sejajar dengan bahu, ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga, ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. Selanjutnya jari-jari direnggangkan ya, bukan dikepalkan. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, telapak tangannya menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke atas atau ke bawah, menghadap kiblat. Lengan direnggangkan dari ketiak. Itu hukumnya sunnah bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan boleh merenggangkan juga boleh merapatkan. Bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir yaitu Allahu Akbar. Nah, perhatikan Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar ini harus ada. Kalau kita diam saja maka tidak sah sholatnya. Yang selanjutnya yaitu gerakan sedekap dalam sholat. Ketika kita sudah takbiratul ihram, pertama adalah berdiri, terus membaca niat takbiratul ihram. Nah, posisi kita adalah sedekap. Nah, caranya telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri, tidak digenggamkan, hanya diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, selanjutnya meletakkan tangan boleh di dada, boleh juga meletakkannya di atas pusar, boleh juga meletakkannya di bawah pusar, boleh-boleh saja, pilih mana yang kita nyaman. Selanjutnya yaitu bacaan doa iftitah.
Nah, ini doa iftitah hukumnya sunnah. Nah, tapi perhatikan posisi badan kita, yaitu masih tegak lurus. Nah, doa iftitah itu apa? Nah, doa iftitah adalah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini salah satu contoh bacaan doa iftitah. Anak-anak boleh membaca doa selain ini, itu hukumnya sunnah saja. Oke, selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam posisi sedekap, masih posisi sedekap, kita diwajibkan atau rukunnya sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau surat Al-Fatihah ya harus seperti ini. Nggak boleh diganti yang lain, ganti surat misalnya kul huwallahu ahad dan seterusnya, tidak boleh. Al-Fatihah tetap harus Al-Fatihah, karena Al-Fatihah merupakan rukun. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah maka surat kita tidak sah. Oke, selanjutnya, nah anak-anakku semuanya, tadi kita setelah membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surat pendek. Nah, surat pendek itu banyak di juz amma itu. Pokoknya boleh membaca bacaan ayat-ayat di pertengahan juga boleh. Nah, surat-surat pendek juga boleh. Oke, selanjutnya gerakan dan bacaan rukuk, beserta tumakninahnya. Tumakninah adalah diam sejenak seukuran tasbih subhanallah. Nah, gerakan rukuk, perhatikan gambar di samping ini. Nah, itu tata cara rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, terus setelah kita rukuk ya, ketika sudah posisi rukuk kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, bagi yang bacaannya berbeda boleh-boleh saja, asal itu bacaan dari rukuk, bukan bacaan ketika kita masuk kamar mandi. Nah, itu salah. Oke, caranya rukuk kita adalah 1, angkat tangan sambil mengucapkan takbir. Caranya sama seperti takbiratul ihram gitu. Oke, selanjutnya turunkan badan ke posisi membungkuk. Selanjutnya kedua tangan menggenggam lutut, bukan menggenggam betis atau paha. Jari-jari tangan direnggangkan, posisi tangan lurus, siku tidak ditekuk. Sikunya tangan ya, kita tidak ditekuk. Nah, posisinya lurus semuanya, punggung lurus, kaki lurus, tangan lurus, pandangan lurus ke tempat sujud. Punggung dan kepala sejajar, punggung dan kepala dalam posisi mendatar, tidak terlalu condong ke bawah, tidak pula mendongak ke atas. Kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk, lututnya tidak ditekuk ya. Pinggang direnggangkan dari paha, pinggangnya direnggangkan. Pandangan lurus ke tempat sujud, jangan toleh-toleh kemana-mana, harus lurus. Sesudah posisi ini mantap, kemudian membaca salah satu doa rukuk, yaitu tadi. Nah, oke, anak-anak semuanya, pada poin 8 adalah gerakan i'tidal dan doanya. Ini poin 8 adalah membaca doa i'tidal. Nah, caranya i'tidal seperti apa? Nah, kita lihat. I'tidal adalah bangkit dari rukuk, posisi badan kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan seperti ketika kita takbiratul ihram. Bersamaan dengan itu membaca kalimat
Sami Allahu liman hamidah. Badan kembali tegak berdiri, tangan rapat di samping badan. Perhatikan gambar di samping. Nah, ketika pas kita ruku, kita mau ke i'tidal, maka kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Oke, selanjutnya yaitu yang poin 9 adalah bacaan doa i'tidal. Nah, gambarnya i'tidal adalah hampir sama dengan ketika kita itu berdiri awal sholat. Nah, bacaan i'tidalnya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini bacaan i'tidal salah satu. Ada ini sunnah ya. Nah, boleh berbeda-beda boleh. Oke, lanjutkan. Selanjutnya adalah gerakan dan bacaan sujud beserta tumakninahnya. Cara melakukan sujud adalah sebagai berikut. 1. Turunkan badan dari posisi i'tidal. Dimulai dengan menekuk lutut sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Letakkan kedua lutut ke lantai. Selanjutnya, letakkan kedua telapak tangan ke lantai. Letakkan kening dan hidung ke lantai juga. Selanjutnya, telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan. Akan tetapi jari-jarinya dirapatkan, dan ini satu-satunya gerakan di mana jari-jari tangan dirapatkan. Sementara dalam gerakan lain jari-jari ini selalu direnggangkan. Mesti renggang tipis, bukan renggang gerakan banget. Oke, jari-jari tangan dan kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Ujung dari tangan letaknya sejajar dengan bahu. Perhatikan gambar di samping itu ya. Lengan direnggangkan dari ketiak. Nah, kalau laki-laki lengannya direnggangkan dari ketiaknya. Kalau perempuan boleh direnggangkan juga boleh ditutup atau tidak direnggangkan. Selanjutnya, renggangkan pinggang dari paha. Posisi pantat lebih tinggi daripada wajah. Dan terakhir, sujud hendaknya dilakukan dengan tenang. Ketika sudah mantap sujudnya, bacalah salah satu doa sujud yang tadi itu. Belum ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini bacanya dibaca 3 kali. Lah, gimana Pak kalau bacaan saya itu beda? Boleh cari bacaan yang lain asal sesuai dan itu ada dalilnya atau dasarnya. Oke, selanjutnya gerakan dan bacaan duduk iftiros beserta tumaninah. Perhatikan duduk iftiros atau duduk istirahat juga sama. Ini ya, perhatikan posisinya. Bangkit dari sujud pertama sambil mengucapkan takbir. Nah, pas sudah Allahu Akbar, telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. Telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejar dengan paha. Telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. Perhatikan gambar di samping itu. Kaki kirinya diduduki, kaki kanannya menekuk jari-jarinya untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, tangan-tangan, jari-jari tangan harus menghadap kiblat. Selanjutnya, telapak tangan diletakkan di atas paha, ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Nah, perhatikan gambar di samping itu. Tangannya, jari-jarinya sejajar dengan lutut. Selanjutnya, pandangan lurus ke tempat sujud. Nah, pandangannya setelah posisi tumaninah baru kemudian membaca salah satu doa antara dua sujud. Nah, doanya bagaimana? Doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu salah satu bacaan doa duduk iftiras. Oke, selanjutnya duduk tasyahud awal. Nah, itu posisinya seperti duduk iftiras tapi sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah,
Bacaannya apa? Bacaannya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sampai di sini itu duduk tasyahud awalnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu bacaan tasyahud akhir atau bacaan duduk tahiyat akhir. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu kakinya berbeda. Kalau tasyahud akhir kita simak. Nah, itu kaki kanan itu kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan dan kaki kanannya itu jari-jarinya ditekuk menghadap ke kiblat sambil membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, oke. Gerakan selanjutnya adalah gerakan salam. Yang pertama adalah salam ke kanan, yaitu baca assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke kiri sambil mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Gerakan salam adalah menengok ke arah kanan dan kiri. Menengok dilakukan sampai kira-kira searah dengan bahu. Jika jadi imam dalam sholat berjamaah, salam dilakukan sampai terlihat hidung oleh makmum. Nah, maksudnya hidungnya imamnya itu kelihatan. Menengok dilakukan sambil membaca assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat anak-anakku semua bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah dengan cara menjalankan sholat. Karena sholat merupakan tiang agama. Kalau sholatnya bagus maka agamanya akan bagus. Nah, sholat juga termasuk cerminan hidup kita. Kalau sholatnya bagus maka kehidupan kita itu bagus. Sekian dari Pak Guru, tentunya banyak kekurangan, kekhilafan. Pak Guru mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat oleh Bapak Muhammad Robit SPDI atau Pak Robit, Guru PAI SD Negeri Kota Gede 1.